Kajiannya filsafat. Filsafat sekedar untuk alat mengkaji, menganalitik, menganalisa. Bukan belajar filsafat ini. Yang kedua adalah tasawuf. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu tidak mengkaji orang. Tasawuf itu mengkaji diri. Maka objek kajian tasawuf itu 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan. Nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat, dan selalu dicek oleh takwa. Jadi 5 kajian tasawuf itu semuanya ada di dalam diri kita. Iman ada dalam diri kita, ilmu dalam dadamu, nikmat fungsinya merasakan ada dalam hatimu, takwa di dalam hatimu, ya. Nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official yang semoga selalu dirahmati, diberkahi, mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun semuanya berada. Para santriku, putra maupun putri Nurus Sofa, semoga selalu dalam lindungan, ma'unah, kasih sayang dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan menjelaskan terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada saya secara japri. Setelah mengikuti kajian saya itu, dia bertanya, artinya bahwa kalau begitu mana yang disebut dengan Al-Quran? Apakah yang 30 juz dalam lembaran itu? Mana yang itu? Terus kitab itu yang seperti apa? Yang selama ini dikaji kita, kalau ngaji tasawuf kitab Al-Hikam, kan itu kan? Itu kitab apa? Nah, kitab Quran itu sama enggak dengan kitab tulisan para ulama? Baik, intinya semacam itu. Ngaji tasawuf kitab iki, ngaji tasawuf kitab iki. No, itu Quran apa? Padahal kitab itu identik dengan Quran, apalagi dikaitkan dengan taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dalam dirimu, ya fikum, ya bukan Allah ya, tapi taraktu fikum, aku tinggalkan di dalam dirimu itu, ya toh, amroini, gitu, 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh bihima dengan keduanya itu, 2 perkara itu, lan tadillu abada, selamanya kamu tidak akan tersesat. Dialah kitab Allah wa sunnata rasulihi. Berarti kitab Allah dan sunnah Rasul ada di dalam dirimu. Itulah warisan peninggalan Kanjeng Nabi, lah Kanjeng Nabi dari Allah, kan begitu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan kaji tasawuf kitab Al-Hikam, ngaji tasawuf kitab Jami'ul Usul, Jami'ul Usul fil Auliya, ngaji kitab tasawuf apa itu, banyak kan kitab-kitab tasawuf, kitab itu. Apakah itu kitab Allah apa bagaimana? Baik, intinya semacam itu. Saya ingin sedikit mendudukkan, menjelaskan. Jelas itu bahasa Arab, artinya duduk, maka jalasa yajlisu julusan, menjadi jelas kan? Duduk. Jadi kita ini akan mendapatkan
penjelasan atau kita akan mendapatkan jelas menjadi jelas kalau mau duduk. Maka jangan berdiri, duduk. Ayo kita duduk bersama, kaji bersama supaya bisa mendapatkan penjelasan. Itu bahasa Arab loh itu. Penjelasan itu penjulusan. Ya, jadi julusan ya toh. Ya. Jadi enggak berdiri, tidak kiaman tapi julusan. Para santri yang pernah di pondok maupun baik di dimanapun ya itu kan itu ada sebelum guru masuk kan kiaman itu berdiri semuanya ya, julusan duduk dengan julus dengan koot itu berbeda. Maka dan julusan lek duduk itu bokongnya di bawah, pantatnya di bawah tanpa artinya di bumi, mepet bumi, julusan. Tapi kalau qu'udan itu duduk di atas kursi, ya toh? Beda kan? Kiaman itu berdiri tegak, ya toh? Nah, julusan menjadi penjelasan ayo duduk, maksudnya ayo membumi. Apa membumi itu? Ya tawadhu, kembali kepada kita ini cipta dari bumi. Itulah namanya julus, jelas. Alias kita akan mendapatkan penjelasan manakala rasa kita disadarkan bahwa kita ini dari bumi, alias podo. Kowe aja rumangsa luwih pinter, aja rumangsa luwih dhuwur, alias kabeh golek penjelasan dengan cara julusan. Mepet bumi duduk qu'udan, kalau qu'udan kan lungguh kursi. Gitu. Nah, kiaman berdiri, lek berdiri kok gawe gelut berbantah. Lek duduk, lek qu'udan gawe kursi, engko masih mujadalah. Tapi kalau sama-sama duduk duduk di bawah, mepet dengan bumi, dengan kesadaran bahwa kita ini podo, maka akan mendapatkan penjelasan dari situ. Baik, saya akan masuk pada materi. Apa itu yang dimaksud dengan kitab? Ya tahu berarti mana itu ya? Jadi kajian saya adalah kajian filsafat. Filsafat itu mengkaji apa, bagaimana, untuk apa. Apa itu ontologis, ya toh? Menunjuk pada bendanya. Maka ketika Alkitab, mana yang dimaksud dengan kitab, ini kudu jelas. Ya toh, kudu jelas benda yang ditunjuk. Sebutannya dilalah. Bahasa Arabnya ma'rifah. Ya toh, tidak nakirah. Yang kedua adalah epistemologis. Setelah jelas bendanya, baru kita berkemungkinan untuk bisa mempraktekkan secara tepat dan benar. Epistemologis. Nek gak aruh bendane, nanti prakteknya iso keliru. Nah, ya toh. Lalu ketiga adalah aksiologis. Apa aksiologis itu? Ya mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat. Karena apa? Karena kita telah memperlakukan, mempraktekkan benda tersebut secara tepat dan secara benar. Benar itu ontologis, tepat itu epistemologis, ya toh. Aksiologis mendapatkan nilai faedah, ya toh. Semacam itulah filsafat itu, ya intinya itu aja. Filsafat itu pisau analisa, ojo diharamkan dhisik, wong filsafat haram. Kalau kamu mengharamkan filsafat sama dengan mengharamkan gunting. Nah, kalau kamu mengharamkan gunting, ya kamu nggak bisa motong. Kalau kamu mengharamkan pisau, ya kamu akan makan daging utuh itu kamu makan itu. Semakin tajam pisau, ya toh, maka kita akan bisa membuat irisan yang lebih kecil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semakin gablok pisau, ketul ya, akhirnya daging itu gede-gede. Artinya apa? Semakin kita itu teliti dengan mempertajam analisa kita melalui pendekatan filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan satu perspektif irisan daging yang lebih indah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kajiannya filsafat. Filsafat sekedar untuk alat mengkaji, menganalitik, menganalisa. Bukan belajar filsafat ini. Yang kedua adalah tasawuf. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu tidak mengkaji orang. Tasawuf itu mengkaji diri. Maka objek kajian tasawuf itu 5. Yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan.
Nafsu yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat, dan selalu dicek oleh takwa. Jadi 5 kajian tasawuf itu. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Iman ada dalam diri kita. Ilmu dalam dadamu. Nikmat fungsinya merasakan ada dalam hatimu. Takwa di dalam hatimu. Ya. Nafsu ada di dalam dirimu bekerja sama dengan jasad. Nafsu itu apa? Intinya kemauan. Kemauanmu atas dorongan jasadi. Jasadi itu jasad materialistik. Kemauanmu atas dorongan libido seksual hedonistik itu harus dicek oleh takwa, itu harus dirasakan oleh nikmat, itu harus dikontrol oleh ilmu, itu harus dipimpin oleh iman. Itu tasawuf. Jadi tasawuf itu nggak pernah mengkaji orang, mengkaji diri, kembali kepada diri. Yang ketiga adalah thariqah. Thariqah itu apa? Thariqah itu ngaji ketepatan. Maka biasanya kaji thariqah itu 4 pilarnya, ditambah 1 sebenarnya, yaitu syariah. Apa syariah itu? Al-a'mal az-zawahir. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kelihatan. Ya, kelihatan. Yang kedua adalah thariqah. Thariqah itu apa? Al-amal az-zawahir itu apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya zahir itu harus benar cara melakukan. Itu harus benar. Nggak boleh dirubah. Syariah nggak boleh dirubah. Wudu misalnya, syariah wudu apa? Kumur ya. Kumur itu tetap menggunakan mulut. Nggak boleh kumur menggunakan telinga. Ya, nggak boleh kumur menggunakan apa? Yang namanya membasuh muka, ya tetap itu. Muka itu yang disebut muka adalah ini. Tetap semacam itu. Tinggal mencontoh. Itu syariah. Nah, thariqah adalah ketepatannya. Apa ketepatan itu? Cara melakukannya harus tepat, cara mempraktekkannya harus tepat. Thariqah namanya. Lalu hakikat. Apa hakikat itu? Hakikat itu nyata pada dirimu, alias dalam aspek filsafat namanya aksiologis. Kalau kebenaran itu telah kau tangkap, tidak kau rubah, lalu kau praktekkan secara tepat, maka kamu akan berhakikat menemukan pada diri. Hakikat pada dirimu. Oh Allah ya. Nah, kalau sudah menghakikat pada diri, barulah akan bisa ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Syariah yang kamu lakukan secara benar, kamu praktekkan secara thariqah secara tepat, ya toh? Lalu kamu menghakikat pada dirimu, menemukan pada dirimu nilai faedah, barulah kamu terantarkan untuk kesadaran. Apa sadar itu? Bahwa ini sadar diri semua dilakukan dengan kesadaran, ma'rifah. Sadar ya. Ma'rifah itu berbeda dengan maklumah ya. Kalau maklumah ya tahu aja, tapi kalau ma'rifah itu tahu dengan sadar. Tahu dengan sadar. Nah, kesadaran diri ini hendaknya tidak berhenti di situ, tapi mengantarkan kepada keyakinan yang disebut dengan iqon. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lah, oleh karena itulah maka syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah ini adalah disebut dengan ubudiyat. Lah, ubudiyat itu tidak hanya ritualistik, tapi juga sosialistik. Maka ubudiyat ritualistik dan sosialistik ini harus mengantarkan satu keyakinan bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun itu diizini, dilakukan oleh Allah. Itu keyakinan namanya. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayatnya 99, ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ubudiyat adat, ubudiyat istimaiyah, ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abudi, adat, sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah itu, melahirkan satu fenomena ibadat istimaiyah sosialistik, ya toh. Keduanya ini harus mengantarkan pada diri kita keyakinan bahwa apapun, bagaimanapun, seperti apapun, itu diada dan diizini oleh Allah. Jadi objek kajian thariqah itu 5 sebenarnya. Syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah untuk ikon. Baik, saya akan kembali kepada ini kajiannya kan 3 itu. Kajiannya 3 itu yaitu filsafat, tasawuf, dan thariqah. Sekarang masalahnya apa?
yaitu Alkitab. Mana yang disebut dengan kitab, mana yang disebut dengan Quran, dan mana yang disebut dengan mushaf. Ini harus kita temukan. Kalau kita sudah bertemu dengan Alkitab, kalau kita sudah ketemu dengan Al-Quran, kalau kita sudah ketemu dengan Al-Mushaf, ya toh, maka kalau ketemu barulah kita bisa mempraktekkannya secara tepat dan benar. Praktek secara tepat dan benar, maka akan didapatkan paham yang benar. Berarti paham itu diperoleh setelah kita mempraktekkan secara tepat. Paham yang benar didapatkan, maka terhindar dari salah paham. Terhindar dari salah paham, maka kita tidak akan bertengkar. Tidak bertengkar, terjadilah namanya kerukunan. Kalau udah rukun berarti sudah Islam, maka disebut dengan rukun Islam. Artinya kalau kamu belum rukun berarti belum Islam. Kalau kamu Islam mesti rukun. Ini masalahnya. Baik, berapa menit sekarang? 14 menit. Baik, ini dulu pengantar tentang hakikat ontologis Alkitab, Al-Quran, dan Al-Mushaf. Itu pendekatannya semacam itu. Pada part kedua akan saya masuk pada langsung masuk apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan apa itu Al-Mushaf. Demikian barangkali. Terima kasih, ikuti episode berikutnya. Wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.